Halo chess friend, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga sudah pencet tombol like, komen dan subscribe channel Indonesia Chess Today. Di partai terakhir Norway Chess 2025, kita disuguhkan permainan menegangkan antara Magnus Carlsen melawan Arjun Erigaisi dan Gukesh Domaraju melawan Fabiano Caruana. Di video kali ini, kita akan mengulas partai Arjun versus Magnus di nomor klasik. Partai ini menyajikan drama menegangkan dari awal hingga akhir. Di middle game, Magnus keteteran dan akhirnya mengorbankan menteri untuk menyeimbangkan posisi. Hingga di endgame, Magnus berhasil memaksa Arjun untuk bermain remis. Arjun memegang buah putih, Magnus buah hitam. Putih memulai permainan dengan pion D4, dibalas hitam pion D5. Putih mendorong pion C4, hitam pion E6. Queen's Gambit ditolak. Kuda putih C3, kuda hitam F6. Setelah pion putih makan pion D5, hitam balas memakan pion D5. Selanjutnya gajah putih ke petak G5 mengancam kuda lawan. Hitam gajah E7 melapis kudanya. Setelah putih mendorong pion E3, hitam rokade sayap raja. Gajah terang putih ke D3, dibalas hitam dengan pion H6. Gajah gelap putih menghindar ke H4, hitam mendorong pion C6. Kuda putih melompat ke E2, menyiapkan ruang bagi rajanya untuk rokade. Kuda B hitam ke petak D7. Setelah Arjun rokade sayap raja, Magnus mulai menyerang dengan pion A5. Putih mendorong pion F3, Magnus konsisten membongkar sayap raja putih dengan pion B5. Menteri putih C2, benteng hitam ke E8. Putih ingin mengontrol petak center dengan pion E4, hitam menjawab dengan pion B4. Setelah kuda putih melompat ke A4, hitam memakan pion E4, yang merupakan langkah terbaik. Putih makan pion D4, Magnus menjalani langkah brilian dengan kuda makan E4. Arjun balas memakan gajah E7, dijawab menteri hitam makan E7. Menteri putih memakan pion C6, dan kuda hitam di petak E kembali ke petak F6. Ini adalah langkah blunder. Setelah menteri putih memakan benteng A8, menteri hitam ke E3 skak. Raja putih bergeser ke H1, menteri hitam makan gajah D3. Kuda putih ke F4 mengancam menteri lawan, menteri hitam makan pion D4. Benteng putih ke D1, menteri hitam ke E5 yang merupakan langkah salah. Benteng hitam bergeser ke C1, langkah terbaik untuk mengancam gajah lawan di C8. Kuda hitam melompat ke F8 melindungi raja dari ancaman tempo skak dan menyiapkan langkah kombinasi. Setelah benteng putih makan gajah C8, menteri hitam balas makan kuda F4. Menteri putih ke A6, langkah terbaik, menjaga benteng F1. Benteng putih tidak bisa memakan menteri hitam karena ada ancaman B-rank checkmate. Di luar dugaan, Magnus berani mengorbankan menterinya dengan memakan benteng F1 skak. Setelah menteri putih makan menteri lawan di F1, benteng hitam makan benteng putih C8. Sampai langkah ke-25, putih unggul posisi dan kualitas. Namun Magnus pantang menyerah dan tetap tampil menyerang. Di langkah ke-26, putih mendorong pion H3, membuka ruang bagi raja untuk berlindung. Hitam menggeser benteng ke D8. Menteri putih ke A6, mengancam pion A5, benteng hitam ke D5 untuk melindungi pionnya. Setelah kuda putih ke B6, benteng hitam menghindar ke C5. Kuda putih melompat ke C4, menambah tekanan ke pion hitam A5. Kuda hitam melompat ke E6, untuk menyiapkan serangan ke sayap raja putih. Setelah kuda putih makan pion A5, hitam mendorong pion G5. Kuda putih ke C4, hitam terus mendorong pion G4. Putih mendorong pion B3, hitam makan pion H3. Setelah putih balas makan pion H3, benteng hitam bermanuver ke H5 mengancam pion H3. Raja putih naik ke H2 untuk melindungi pionnya.
Namun analisis engine memperlihatkan langkah itu dipertanyakan dan keunggulan putih berkurang. Raja hitam maju ke G7, Menteri Putih ke B7 menyiapkan serangan ke petak F7. Magnus menjalani langkah terbaik kuda G5, melindungi petak F7 sekaligus mengancam pion H3. Setelah kuda putih D6, benteng hitam makan pion H3 skak. Raja putih bergeser ke G2, benteng hitam bergeser ke D3 mengancam kuda sekaligus membatasi raja lawan. Kuda putih ke F5 skak, raja hitam maju ke G6. Kuda putih kembali skak di petak E7, raja hitam maju ke H5. Menteri putih makan B4, namun langkah ini dipertanyakan dan hitam berbalik unggul posisi. Magnus menjalani langkah terbaik kuda F ke E4. Raja putih menghindar ke F1, benteng hitam ke D2 langkah terbaik untuk membatasi raja lawan. Arjun menjalani menteri B5, langkah yang kembali dipertanyakan dan posisi Magnus semakin unggul. Benteng ke D1 skak, raja putih menghindar ke G2, benteng hitam kembali skak di D2, raja putih kembali ke petak F1. Raja hitam ke G4, langkah ini dipertanyakan dan keunggulan hitam menciut. Menteri putih ke F5 skak, raja hitam ke G3, menteri kembali skak, raja hitam ke F3. Setelah menteri putih ke F5 skak, raja hitam ke G3. Menteri kembali skak di E5, raja hitam ke F3. Setelah menteri putih skak lagi di F5, raja hitam menghindar ke E3 mencegah remis karena skak berulang. Kuda putih ke D5 skak, raja hitam ke D4. Raja putih ke E1, benteng hitam makan pion A2. Menteri putih ke petak D7, posisi kembali berimbang. Benteng hitam ke A1 skak, raja putih ke E2, benteng hitam kembali skak di A2, raja putih pun menghindar ke E1. Langkah bolak-balik ini berulang hingga 3 kali, sehingga permainan berakhir remis di langkah ke-56. Hasil remis mengantarkan Magnus Carlsen menjadi juara Norway Chess 2025. Sebab, di saat yang sama, secara dramatis Fabiano Caruana mengalahkan Gukesh Domaraju, pesaing Magnus.